Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh baru kita update punten pisan harusnya tadi pagi, tapi kita rubah gitu ya untuk videonya karena ada breaking news atau berita terkini. Kita juga baru masuk bahwa pertandingan besok untuk Persib Bandung sebagai tuan rumah menghadapi Borneo FC ini resmi ditunda ya teman-teman. Jadi manajemen Persib Bandung dan manajemen Borneo FC tadi malam sudah sepakat, sepertinya memang ya daripada tidak kondusif dan takut terjadi sesuatu hal gitu ya yang memang buruk, akhirnya ya sudahlah untuk menjaga aman. Dan pihak kepolisian juga atau pihak keamanan sudah mengajukan surat juga ke manajemen Persib Bandung dan ke operator liga I-League. Jadi memang bukan hanya laga Persib Bandung saja yang ditunda, beberapa laga juga ditunda sampai dengan waktu yang tidak diketahui teman-teman gitu ya. Nah ini sedang manajemen Persib sedang memikirkan bagaimana untuk kedepannya, maksudnya untuk yang sudah membeli tiket apakah nanti disediakan sistem refund atau alternatif yang lain untuk harga tiket yang sudah dibeli ini tetap bisa digunakan pada saat menghadapi Borneo FC setelah dijadwal ulang, atau nanti si uangnya atau tiket yang kita belikan bisa dipakai di laga home Persib selanjutnya. Nanti untuk secara resminya kita tampilkan juga ya teman-teman, atau setelah fix semuanya, jadi satu per satu dulu. Dan ini juga alhamdulillah teman-teman di penutupan bursa transfer putaran pertama ini sudah fix, sepertinya Persib Bandung akan mendatangkan pemain baru, pemain asing dan juga pemain Indonesia lah gitu ya teman-teman. Pokoknya itu. Dan kalaupun memang sekarang kan tadinya mau ada wilujeng sumping, tapi tenang aja, yang penting mah pendaftarannya dulu, katanya mendaftarkan pemainnya dulu sudah oke, sudah ke I-League gitu ya, ke operator liga, ke I-League ini sudah oke, sudah diterima, untuk berkasnya tinggal dilengkapi dan lain sebagainya. Baru wilujeng sumpingnya mah katanya bisa nyusul belakangan teman-teman, karena ini sekali lagi riweuh gitu ya. Jadi ya ini itu ternyata memang ditunda juga. Jadi ya sabar dulu saja. Wilujeng sumping mungkin bukan hari ini untuk pengenalannya, tapi kalau untuk pendaftaran pemain baru alhamdulillah teman-teman hari ini sudah ada lah gitu ya, sudah masuk ke database I-League. Tinggal pengumumannya saja karena memang manajemen sedang melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi ya kita juga harus setidaknya dengan kejadian kemarin ya, dari ojol dan juga dari demo yang memang semakin meluas gitu ya, sehingga ya ditahan dulu untuk euforianya. Nah ini juga mudah-mudahan tidak berdampak panjang gitu ya ke sepak bola dalam negeri teman-teman. Itu mungkin sedikit intermezzo yang harus saya sampaikan, dan juga ada beberapa pertanyaan yang kita janjikan kemarin akan kita bahas gitu ya, karena kalau tidak dibacakan semakin banyak lagi. Tapi insya Allah kita coba cicil satu persatu. Dari yang pertama, Kang, update Adam Prisbeck kunaon tara main wae, cedera atau kunaon Kang, asa can cager wae. Adam Prisbeck ya itulah, kita berpikirnya mencoba positif teman-teman, walaupun ada keraguan, sebetulnya ada keraguan dari kita juga gitu ya, dari tim redaksi. Namun ada yang harus memang kita rahasiakan, ada yang memang harus kita kasih tahu gitu ya. Jadi ya sebagai media kita juga harus seimbang teman-teman. Yang tidak bisa kita bicarakan ada masalah situasional di sini yang memang Adam Prisbeck belum bisa main itu gitu ya. Yang kedua yang bisa kita bicarakan adalah Adam Prisbeck sebetulnya sudah siap main teman-teman, sudah siap main kapanpun. Catatan ya, Adam Prisbeck jika memang seandainya besok Borneo FC
tidak ditunda gitu ya menghadapi Borneo FC, bisa saja Adam Priestback ya bermain di situ. Namun ada apa ya tadi lah yang kita nggak bisa sampaikan, ada mungkin beberapa hal yang memang tidak bisa memainkan Adam Priestback, tapi secara individu dia sudah bisa bermain. Nah, ada apa sampai belum bisa bermain? Nah, ini sudah kita pernah jelaskan di video sebelumnya, karena nggak bisa diedit kan untuk video sebelumnya mah. Jadi ya teman-teman, disitulah intinya mah ada hal yang harus kita coba pikirkan secara positif saja. Masih ada Teja Pakualam dan juga beberapa penjaga gawang muda yang lainnya gitu ya teman-teman. Yang kedua, Persib beli pemain jor-joran, apa fasilitas bangun TC bakal tertunda lagi, dan kampung Persib kapan dibangunnya, Kang? Apa ya, kalau beli pemain jor-joran ya mungkin ini juga sesuai dengan apa situasi dan kondisi juga teman-teman. Persib Bandung saat ini tidak ada keluhan mengenai budget, karena itu setiap beberapa musim kemarin kan keluhannya budget dan Bojan Hodak juga di sini sudah depend gitu, sudah menegaskan ke jajaran manajemen gitu ya, kita mempertahankan lebih sulit teman-teman. Kemarin kan yang waktu pertama dia datang ke Persib juara, alhamdulillah. Yang back to back kemarin sebetulnya juga kan tidak direncanakan back to back, tapi setelah melihat perjalanannya, nah baru digaskan gitu ya. Nah sekarang untuk mempertahankan gelar ini atau menjadi hat-trick ini sangat-sangat berat teman-teman, sangat-sangat berat, yang mana ada beberapa benang merah di sini yang Bojan Hodak pernah bocorkan kemarin. Dia bilangnya sepertinya operator liga dan juga sponsor tidak senang kalau Persib Bandung juara lagi. Jadi lebih baik memilih juara klub dari klub lain karena liga bisa lebih menarik katanya gitu ya. Nah, kenapa Persib kalau memang sudah tahu bukan Persib yang juara katakanlah gitu ya, kenapa beli pemain yang jor-joran? Pertama, kita memang niat bermain di ACL 2 teman-teman. Ini betul-betul dikondisikan gimana lah kumaha carana, yang penting main di ACL 2 ngenahen gitu ya. Nah ini yang diusahakan oleh manajemen Persib Bandung. Jadi apapun itu kendala budget kita tutupin katanya. Itu alhamdulillah lah sekarang finansial Persib sedang baik gitu ya, sedang tidak ada keluhan budget mengenai pemain. Lalu dari mulai pemain-pemain yang dibeli pun masih sekitaran harga yang memang masuk akal dan itu bisa dipertanggungjawabkan teman-teman, karena ya inilah dari tanggung jawab seorang Bojan Hodak juga, bahwa ayo kasih karena kan kita ingin mempertahankan ini lebih berat, apalagi bermain di Asia gitu ya. Jangan sampai lepas lagi lah untuk minimal masuk lolos dari fase grup teman-teman. Itu yang memang kalau secara jor-joran tidak masalah karena memang ada budgetnya, tapi kalau untuk pembangunan fasilitas TC dan juga kampung Persib ini sedang diusahakan juga teman-teman, karena ya ini menjadi satu paket yang harus siapa duluan gitu ya, tidak bisa langsung barengan dibroken. Apakah mau kampung Persib dulu tapi ya stadion agak nanti gitu ya. Jadi ya kita lihatlah teman-teman nanti kalau memang sudah sponsor ini sudah masuk. Nah sponsor ini mau menggunakan namanya di mana gitu ya, di stadion kah, atau kan sekarang GBLA itu tidak boleh diganti semua namanya gitu ya, harus tetap ada GBLA secara singkatan atau secara nama panjang, katakanlah misalkan Allianz GBLA Stadium bisa gitu, atau Allianz Gelora Bandung Lautan Api Stadion bisa, atau ya apalah gitu ya, bukan Allianz Stadiumnya saja gitu ya, tidak tanpa mencantumkan GBLA-nya. Nah kalau di TC atau di kampung Persib ini bebas teman-teman, katakanlah mau Allianz Training Center atau Allianz Stadium Center atau apalah gitu ya. Nah ini bisa gitu, makanya dilihat dulu nanti teman-teman sponsor maunya bagaimana, baru itu yang duluan akan dibangun gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada masalah mengenai budgeting, sehingga ya jor-joran pun enakeun lah gitu ya. Lalu selanjutnya leres Kang, Deddy Kusnandar ditambutkeun ka Malut teras
Sareng Jalnando ka Persita. Oh, ini Jalnando kan kemarin sudah kita infokan juga akan ada yang dipinjamkan, karena pemain kita berusaha ya mungkin tidak kuota full 35 digunakan gitu ya, karena dari I-League, dari operator liga ini mengizinkan setiap klub Super League ini memiliki atau mendaftarkan maksimal 35 pemain. Nah, Persib tidak menyisakan slot kosong lah teman-teman, menyisakan 3 slot kosong atau 2 slot kosong. Nah, ini makanya kalau ada yang kita ngambil pemain baru, otomatis pemain yang lama untuk menjaga stabilitas gitu ya, atau ya keseimbangan, ya dipinjamkan dan pinjamkan. Nah, yang sudah dipinjamkan kan baru Jalnando yang terbaru ya. Sebelumnya kan ada Ferdiansa gitu ya, ada juga Azikri. Nah, ini apakah masih ada lagi atau tidak? Deddy Kusnandar kemungkinan kalau memang masuk pemain ini ya oke, sepertinya begitu teman-teman gitu ya. Jadi ini udah lebih tahu malah teman-teman mau ke Malut katanya. Itulah nanti pokoknya intinya kalau sekarang sudah ada pemain baru ya sepertinya itu teman-teman akan ada lagi lah pemain Persib. Saya nggak nyebut nama ya, tapi ada lagi lah yang akan dipinjamkan, bukan dijual tapi dipinjamkan. Lalu selanjutnya ini hasil invest 100M itu bukan Kang, makanya finansial Persib sedang bagus. Bukan ya teman-teman, bukan invest 100M itu nanti ketika akan sudah IPO gitu ya, akhir tahun ini atau awal tahun depan itu baru ada pembicaraan itu, karena kan 100M ini dana yang besar, tidak segampang membalikan tangan apakah benar sejumlah itu atau tidak. Namanya juga pejabat gitu ya, ngomongnya kadang hari ini A, besok bisa B, dan lusa bisa C. Jadi bukan itu teman-teman. Jadi pembelian jor-joran pemain Persib ini bukan atas hasil yang dana invest 100M itu. Jadi ya beda sumbernya gitu ya. Itu mah nanti belum ada yang masuk sepeser pun dari dana hasil invest yang 100M itu. Lalu punten Kang, kalau saya kurang setuju ambil Tom Hai 17,5M asal lebar, mending Piazon cuma 13M. Wah, ini info dari mana ini? Ya gimana ya, kalau Tom Hai kan sudah dijelaskan juga oleh Kang Adit ya, terutama gitu ya, bahwa ya ini sebetulnya bukan masalah biaya gitu ya. Kalau mahal mah relatif katanya gitu ya, mau boga duit ya nggak sih gitu, tapi kalau nggak punya ya mungkin bilangnya mahal. Buat Persib mah masih mungkin ayak lah gitu ya buat Tom Hai. Nah, kalau untuk angkanya saya juga kurang begitu detailnya berapa, tapi kalau ini disebutkan udah 17,5M tuh apa gitu ya, gajinya atau apanya. Nah, ini justru kalau menurut saya kurang dari itu teman-teman, kurang dari 17,5M. Kenapa? Karena begini, dari tim redaksi juga kemarin dengan media yang lain kita ngobrol, kita diskusi, sepertinya bukan ini Persib tuh justru ketiban durian runtuh teman-teman, bukan panik buying ya. Sekali lagi bukan keadaan panik membeli Tom Hai, tidak, justru Tom Hai yang panik teman-teman sekarang ngejar Persib Bandung. Makanya harganya saya pikir dengan kesepakatan kontrak 2 tahun ini ada beberapa hal yang memang dibicarakan, terutama masalah gaji. Dan ini pun katanya ada yang diutus, yaitu entah Sergio Van Dijk gitu yang diutus untuk menengahi atau bagaimana. Nah, ini sedang menarik teman-teman. Jadi Tom Hai tidak semahal yang diperkirakan orang lain. Karena apa? Karena kan dia sudah tidak punya klub kurang lebih 3 bulan teman-teman. Sedangkan sebentar lagi akan ada FIFA Match Day di bulan September, apalagi ya di bulan Oktober gitu ya, itu Timnas Indonesia akan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Apa kata dunia kalau memang pemain timnas tapi tidak punya klub gitu ya. Nah, ini Tom Hai memang pernah berkomunikasi dengan Persib Bandung di awal-awal atau di bulan kemarin lah, tapi itu harganya masih melambung tinggi. Mungkin benar dengan harga yang
tadi disebut gitu ya 17,5 M atau masih bisa lebih lah. Namun akhirnya ya Persib Bandung ya kalau segitu mah gitu ya. Teu aya lah untuk dana segitu mah kalau untuk hanya satu orang pemain. Namun ya akhirnya kesini ya Persib justru ditawarin lagi, mau nggak kalau cuma harga segini. Nah di situ ada negosiasi lagi sehingga nemuin kata sepakat buat Tom Hai juga win-win solution gitu ya, punya klub, bisa kebugaran tubuhnya terjaga dan Persib Bandung juga mendapatkan pemain yang memang ya oke gitu ya teman-teman. Jadi ya tidak ada masalah gitu mau bagaimanapun. Makanya manajemen bilangnya Tom Hai ini bukan pembelian yang panik buying, dan Bojan Hodak juga bilang kan tidak kenal Tom Hai awalnya gitu ya, karena memang tidak ngebet ke Tom Hai, tapi akhirnya mau ya alhamdulillah lah semuanya diterima gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau setuju tidak setuju itu mah relatif juga gitu ya, tergantung pandangan teman-teman Boboto, karena belum main juga, kita belum melihat ya situasi di lapangannya bagaimana, apalagi di Liga Indonesia teman-teman. Gitu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.